Selamat pagi teman-teman sekalian, di mana saja pun berada. Saya ucapkan selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun memberitahu cara saya membuat. Ini saya PowerPoint ini. Di sini saya menggunakan wallpaper. Saya menggunakan wallpapernya, saya ambil dari desain ya teman-teman. Desainnya ini ya. Terus ini terserah kita, ini banyak pilihan wallpapernya. Saya suka ini saya atur namanya. Saya buat nama saya, perkenalkan nama saya juga Syukur Kasidoware, NPM 203100557, Prodi Manajemen Informatika. Saya pagi, mata kuliah pengantar multimedia. Dan ini saya atur untuk jenis tulisannya Times New Roman ukuran 24. Ini saya bikin bold sengaja biar agak tebal, biar agak jelas nama saya. Dan langsung kita ke pengertian animasi. Pengertian animasi itu adalah suatu objek yang dituangkan dalam bentuk gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi, menampilkan gambar berurut yang bergerak sehingga karakter animasi terlihat hidup dan penonton merasakan adanya ilusi gerakan pada gambar yang ditampilkan. Ilusi gerakan merupakan perubahan yang dapat dilihat secara visual oleh penonton. Animasi tidak hanya menggerakkan objek, tetapi juga memberikan karakter pada objek yang digerakkan seperti mood, emosi, watak, dan perkembangan karakterisasinya. Jadi animasi itu adalah objek yang dituangkan dalam gambar bentuk 2 dimensi sehingga seolah-olah hidup dan nyata dan bisa dibuat seperti film, teman-teman. Ini masuk langsung kita ke dalam pengertian animasi menurut Agus Suheri. Pengertian animasi menurut Agus Suheri ini, teman-teman, saya mengambil banyak sih sebenarnya, ahli-ahli yang lain di seluruh dunia pun juga mengatakan ada tugas, tetapi saya mengambil salah satunya, yaitu menurut Agus Suheri saja. Pengertian animasi menurut Agus Suheri itu merupakan suatu kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan animasi mewujudkan ilusi atau ilusi bagi pergerakan dengan memaparkan atau menampilkan satu urutan gambar yang berubah sedikit demi sedikit atau progresif. Pada kecepatan yang tinggi, animasi digunakan untuk memberi gambaran pergerakan bagi suatu objek. Animasi membolehkan sesuatu objek yang tetap atau statistik dapat bergerak dan kelihatan seolah-olah itu animasi yang hidup. Animasi multimedia memang merupakan proses pembentukan gerak dari berbagai media atau objek yang divariasikan dengan efek dan filter ataupun editan dengan gerakan transisi suara yang selaras dengan gerakan animasi tersebut. Langsung kita teman-teman ke dalam. Ini saya atur lagi. Ini tulisannya Times New Roman, ukurannya 22, dan ini masuk judulnya juga Times New Roman, tapi judulnya saya besar sedikit, 32 ukurannya. Ini saya buat bold biar nampak jelas. Ini wallpaper biasa, tambahkan file nanti di new slide. Oke, masuk ke animasi tradisional. Animasi tradisional dikenal juga dengan istilah animasi tradisional boleh dikatakan merupakan jenis animasi generasi awal. Dimulai pada awal abad 20, para animator juga harus menggambar setiap frame sehingga menghasilkan sebuah sequence. Coba bayangkan pada saat itu para animator harus membuat ataupun ribuan gambar dengan pergerakan gambar sedikit demi sedikit, dari tidak bergerak menjadi bergerak. Itulah para animator ini sangat luar biasa, sehingga dia menghasilkan sebuah animasi yang bergerak sampai sekarang ini. Contoh animasi teknik ini yaitu Pinocchio, sudah difilmkan
tahun 1940 dan animated film United Kingdom 1950. Masuk kita ke dalam gambarnya. Ini ya teman-teman, gambarnya dari gambar frame 1 yang dia tidak sama sekali bergerak, frame 2, frame 3 meloncat, ini meloncat di udara, lagi di udara, mulai turun, mulai menurun dengan gerakan tangan, frame 7 dan dia kembali lagi ke dalam posisi semula. Ini teman-teman, gambarnya saya ambil dari Google, saya masukkan di insert, saya ambil dari insert picture, this device, ini di download teman-teman, download. Di sini gambarnya adalah animasi tradisional, inilah gambarnya. Yang kita openkan aja dia langsung muncul ini, dan kita langsung atur. Kita mau gimana? Gimana di sini? Nah, sudah bagus kan teman-teman, kita atur ukurannya, kita ginikan titik sudut samping kanan bawah. Ini saya perbesar saja biar agak jelas, kalau kebesaran kali juga tidak bagus. Masuk kita ke dalam file Cornell. Ini animasi 2 dimensi atau animasi vektor. Animasi 2 dimensi dikontrol oleh vektor keunggulan grafik. Vektor adalah dapat diperbesar atau diperkecil. Jadi keunggulan grafik ini, vektor ini bisa diperbesar, bisa juga diperkecil, bisa sedang-sedang ataupun diapakan, terserah, tanpa mengkhawatirkan resolusi. Ciri vektor seperti jalur dengan berbagai titik awal dan akhir. Garis yang menghubungkan titik-titik ini digunakan untuk membangun grafik bentuk garis atau kurva pada vektor, sehingga dapat dibuat dalam bentuk karakter atau gambar lainnya. Animasi berbasis vektor ini menggunakan nilai matematika untuk menggunakan ukuran gambar, sehingga gerakan bisa digerakkan dengan lancar mungkin dan halus. Sistem ini bisa digunakan untuk jangka panjang, sehingga animator tidak perlu terus-menerus menggambar sesuatu hal yang sama dalam hal terus-menerus. Ini teman-teman, saya begitu juga, saya tulisannya saya atur di bagian home. Jenis tulisannya Times New Roman, ukurannya 22. Jika saya bikin ukuran 24, tengoklah teman-teman apa yang terjadi. Ukurannya 22. Kalau kebesaran tidak bagus dan langsung dia animasi ini 2D vektor. Itu jenis tulisannya Times New Roman, ukurannya 36. Saya buat bold, ini bold. Masuk ke gambarnya, ini semua ini saya dapat dari Google. Ini saya dapat dari Google ya. Inilah animasi 2D 2 dimensi, seolah-olah bergerak dari yang berjalan sampai dia menggerakkan kaki. Ini jalan terus, jalan ini seolah-olah bergerak. Seperti inilah langkah selanjutnya, dimana dalam satu gambar dia bisa bergerak sendiri karena digerakkan oleh animasi multimedia. Masuk kita ke animasi 3 dimensi. Pada animasi 3 dimensi, animator merupakan program untuk menggerakkan bagian Animator merupakan program untuk menggerakkan bagian tubuh karakter dengan membentuk digital frame saat semua bagian karakter berada di posisi tepat. Animator biasanya melakukan animasi 3D. Animasi 3 dimensi adalah
animator menggunakan program untuk menggerakkan bagian tubuh karakter dengan menggunakan digital frame. Saat semua bagian karakter berada di posisi tepat, animator biasanya melakukan ini pada setiap frame. Kemudian komputer menghitung gerakan dari setiap frame tersebut yang dihasilkan para animator. Para animator hanya perlu menyesuaikan dan mengubah lengkungan serta gerakan yang dilakukan oleh tiap-tiap karakter animasi 3D. Unik karena biasanya seluruh tubuh karakter selalu terlihat. Misal jika karakter menghadap ke samping, animatornya hanya perlu menggambarkan profil samping dalam animasi 2 dimensi tersebut, lalu mengimplementasikannya pada animasi 3D agar bagian tubuh bisa terlihat seluruhnya. Ini teman-teman, kita tulisannya kita atur Times New Roman, ukurannya 22, jenis tulisannya judul tulisan Times New Roman, ukuran judul tulisan 40 bold, saya tebalkan. Inilah teman-teman gambar animasi 2 dimensi, gambar animasi 3 dimensi. Ini dia seolah-olah hidup dia teman-teman. Ini saya copy paste dari Google, saya save image dari Google dan saya tekan Ctrl V dan muncul sendiri dari sini picture this device. Dari sini tersimpan gambar yang sudah saya download dari Google itu semua. Inilah teman-teman gambarnya, tinggal ditekan open saja akan muncul berbagai jenis gambar yang kita download di Google. Masuk dia teman-teman, animasi komputer dibagi menjadi 2, yaitu komputer assisted animation adalah animasi pada kategori ini biasanya menunjukkan pada sistem animasi 2 dimensi, yaitu mengkomputerisasikan proses animasi tradisional yang menggunakan gambaran tangan. Pada kategori ini biasanya tradisional yang menggunakan gambaran tangan dengan komputer yang digunakan untuk pewarnaan, penerapan virtual, kamera, dan penataan data yang digunakan dalam sebuah animasi. 2. Computer generated animation. Pada kategori ini biasanya digunakan untuk menganimasi 3 dimensi dengan program 3 dimensi seperti Blender, 3D Studio Max, Maya, AutoCAD, dan lain-lain. Perkembangan animasi ini juga memang sangat cepat, bahkan sampai-sampai kita tidak bisa membedakan mana karakter orang asli dengan CGI, Computer Generated Image. Bukan hanya manusia, benda-benda pun terlihat nyata dan seolah-olah bergerak. Masuk kita ke cell animation. Cell animation dari kata celluloid, ya teman-teman. Dari kata celluloid yang merupakan material yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak. Sekarang material film dibuat dari asetat, bukan seluloid. Seluloid yang sebenarnya terbuat dari selulosa nitrat dan kapur baru yang digunakan pertama kali pada pertengahan abad ke-10. Tapi karena mudah terbakar dan dimensinya tidak stabil, lalu digantikan oleh selulosa asetat. Potongan animasi dibuat pada sebuah potongan asetat, lalu sel disebut cell animation karena teknik pembuatannya dilakukan pada seluloid transparan. Sel animasi biasanya digunakan pada lembaran-lembaran yang membentuk sebuah frame animasi tersebut secara tunggal. Inilah gambarnya teman-teman, gambar dari cell animation, yang itu sel layer 1 mode edge, sel 2 layer 2 cara 2, sel 3 layer 3 character 1, sel layer 4 background. Cell animation in layer. Digital animation adalah animasi karakter imajinasi yang dibuat dari hasil proses kerja komputer.
Sebelum menggunakan komputer, animasi diselesaikan dengan membuat film dari gambar tangan atau urutan-urutan gambar di atas plastik atau kertas yang disebut dengan cells. Satu frame untuk 1/60 detik. Komputer pertama kali digunakan untuk mengontrol pergerakan dari karakter. Digital animation dapat juga dibuat special effect dan simulasi gambar yang hampir tidak mungkin dilakukan dengan tanpa animasi, seperti memberikan penjelasan mengenai suatu hal yang sulit, contoh animasi solar flare pada matahari. Digital animation juga dapat digunakan untuk merekonstruksi suatu kejadian yang sudah terjadi ataupun yang sudah berlalu diulang kembali. Inilah teman-teman, kita masuk ini teman-teman, kita tulisannya tetap Times New Roman, tulisannya Times New Roman, ukuran 23, rata tengah, dan ini tidak ada lagi saya atur teman-teman, tinggal itu. Ini digital animationnya dari tulisannya Times New Roman, saya buat bold supaya jelas nampak terang. Ukuran tulisannya 40. Masuk ke gambar dari digital animationnya. Ini teman-teman, digital animation ini adalah sebuah aplikasi. Cara menggunakannya ada di dalam aplikasi, saya kurang tahu nama aplikasinya, dan masuk ke dalam bentuk ini, didesain sedemikian rupa, ditulis tangan. Sebelum ditulis tangan dibuat di komputer, tulis tangan dulu baru dibuat di komputer. Ini wallpapernya dibuat di gambar ataupun ada di dalam file-file tertentu. Di sini ini dibuat seolah-olah bergerak, makanya ini dibentuk seperti video. Seorang animator ini pasti mengenal cara membuat ini. Yang dibuat seolah-olah bergerak ya. Cara mengeditnya, pemberian warna yang bagus dan klasik sehingga menjadikan suatu animasi itu bergerak. Masuk ke dalam ini saya lupa. Saya ini mendapatkan ini dari Google. Saya copy image as, saya salin, saya bentuk, dan saya edit. Ini tidak ada editan lagi, bukan saya yang edit, ini saya yang dari Google. Ini tinggal memperbesar, memperkecil ya teman-teman. Nah, ini masuk di sini, insert the picture di this face. Dari situlah apa yang udah kita download di Google, apapun itu kita dapatkan di download di manager file. Inilah teman-teman, dari sinilah ya, ini di open dan terbentuklah ini. Tinggal kita ngaturnya bagaimana. Ini tidak perlu kita tekan-tekan lagi teman-teman. Masuk itu ke dalam situs-situs yang saya ambil. Ini http://bit, dan inilah semua yang jenis-jenis di dalam ini. Semua ada jenis-jenis animasi, pengertian animasi, sel-sel animasi, apapun itu gambarnya dari sini saya dapatkan. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, tetap semangat dan salam sehat, tetap selamat menjalankan beraktivitas. Sekian dari saya, terima kasih.